Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam harmoni. Halo semua, pada hari yang baik ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang contoh penerapan teori belajar behaviorisme secara nyata pada pembelajaran tentang uang dan cara menggosok gigi pada anak kelas 2 SD. Nah, sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ikomang Adiata Negara dengan NIM 221202112 dan rekan saya Rahel Kris Natalia PR Marbun dengan NIM 22120211137. Baik, sebelum pada presentasi ini kami mengambil contoh penerapan teori behaviorisme dari jurnal online yang berjudul Penerapan Teori Behaviorisme dalam Pendidikan Dasar Kelas 2 SD Negeri Panggang. Adapun dua contoh penerapan yang kami bahas, yaitu yang pertama ada penerapan pada pembelajaran subtema tentang uang, dan yang kedua yaitu belajar menggosok gigi dan mencuci tangan pada saat pelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan. Baik, langsung mulai ke pembahasan yang pertama. Contoh yang pertama yaitu penerapan teori belajar behaviorisme melalui pembelajaran dengan subtema uang. Nah, tujuan dari pembelajaran ini yaitu diharapkan perubahan tingkah laku ataupun respon berupa mengetahui tentang uang dan juga menumbuhkan rasa keberanian pada siswa atau bisa dikatakan sebagai bentuk keaktifan. Nah, untuk mendapatkan hasil optimal dalam mencapai tujuan pembelajaran ini, siswa dibagi menjadi 5 kelompok dengan komposisi kelompok yang sudah diatur oleh guru, yaitu komposisi yang digunakan mencampur anak yang pendiam, kemudian ada anak yang agak nakal, kemudian yang anak yang lebih pintar, taman belajar, dan juga anak yang lebih aktif, serta mencampur anak laki-laki dan perempuan menjadi satu kelompok. Nah, dari pengaturan tempat duduk ini, uh, dalam kelompok ini juga dapat memberikan dampak terhadap tingkah laku pada anak lainnya di dalam kelompok tersebut. Nah, berdasarkan komposisi ini, guru kelas yang disebutkan bernama Munawaroh SPD menyatakan bahwa settingan tempat duduk ini dan komposisi diatur olehnya dikarenakan sebuah alasan, yang dimana jika dibiarkan siswa memilih sendiri, maka siswa akan memilih teman dekatnya dan juga dapat menimbulkan gaduh ataupun suasana yang tidak kondusif. Nah, sehingga namun jika komposisi ini dilakukan oleh seorang guru, maka di sini guru dapat menciptakan suasana belajar yang kondusif dan agar dapat memudahkan rencana pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran sesuai rencana atau tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Nah, dari uraian mengenai strategi guru melakukan komposisi terhadap tempat duduk, di sini hal penting yang kita dapat ketahui bahwa dalam penerapan teori behaviorisme, dalam hal ini pembelajaran tentang uang, guru harus mengetahui karakteristik dan potensi yang dimiliki dari peserta didik sehingga bisa menyesuaikan agar mudah untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya setelah pengaturan atau komposisi kelompok ini dilakukan, baru terjadi proses pemberian stimulus dari guru berupa tugas untuk menyelesaikan soal perhitungan sejumlah uang dengan jumlah uang yang sama, tetapi dengan nominal yang berbeda. Guru di sini memberikan contoh, misalnya 2 lembar uang 5 ribuan yang nilainya sama dengan 10 lembar uang 1000-an. Nah, dari pemberian tugas ini, kemudian terlihat secara nyata teori belajar behaviorisme itu, yaitu siswa atau kelompok menyetorkan uang kepada gurunya sesuai tugas yang diberikan oleh guru tersebut. Nah, kelompok di sini akan berebut maju ataupun bergiliran untuk menyetorkan sejumlah uang yang sama dengan nominal berbeda ini kepada guru. Nah, dari pembelajaran ini juga terjadi proses pembelajaran yang memerlukan pengulangan atau terus dibiasakan, yang tampak pada setiap
kelompok bergiliran menyetorkan jumlah uang dengan nilai yang sama tapi nominal yang berbeda pada guru. Kemudian untuk tujuan belajar untuk menciptakan keaktifan ini terlihat pada saat kegiatan siswa dalam kelompok yang bertukar informasi dan saling memberikan pendapat mereka untuk melakukan tugas yang diminta. Nah, dari contoh tersebut menunjukkan uh, hasil belajar yaitu mengetahui tentang uang dan nominalnya serta aktif sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Baik, untuk pembahasan selanjutnya untuk contoh yang kedua akan dijelaskan oleh rekan saya Rahel. Nah, baik. Kemudian contoh yang kedua dari teori behaviorisme yang kami temukan adalah mengadakan pembelajaran atau kegiatan gosok gigi dan cuci tangan bersama 2 kali seminggu pada saat pembelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan pada kelas 2 SD Negeri Panggang. Nah, tujuan dari pembelajaran atau pengadaan kegiatan ini atau respon yang diinginkan itu untuk menumbuhkan perilaku hidup sehat pada siswa. Dalam kegiatan atau pembelajaran ini, siswa diberikan stimulus yaitu berupa mengajarkan cara menggosok gigi dan mencuci tangan dengan baik dan benar. Guru juga memberikan informasi terkait manfaat perilaku tersebut terhadap kesehatan diri. Nah, di sini bentuk nyata dari hasil belajar ini yaitu siswa melakukan gosok gigi dan mencuci tangan sendiri dengan benar sesuai cara yang diajarkan oleh guru. Mereka sadar bahwa kegiatan itu mereka lakukan untuk kesehatan gigi, tangan, dan tubuh pada umumnya. Sebagai informasi, menurut guru kelas kegiatan menggosok gigi dan mencuci tangan sudah diajarkan pada siswa sejak kelas 1. Dari informasi ini dapat dilihat terjadi pengulangan dan meningkatkan dari informasi ini dapat dilihat terjadi pengulangan atau kegiatan berkelanjutan untuk mencapai dan meningkatkan keberhasilan tujuan pembelajaran. Next. Nah, selain memberikan stimulus yang berkaitan langsung dengan contoh penerapan teori behaviorisme yang disampaikan tadi, baik terkait pengetahuan tentang uang dan juga menumbuhkan rasa peduli terhadap kesehatan diri, guru juga memberikan stimulus tambahan yang disisipkan atau diberikan pada penerapan pembelajaran tersebut berupa pemberian penghargaan atau apresiasi. Nah, pemberian apresiasi pada contoh pembelajaran pertama diberikan pada saat siswa melaksanakan tugas yang diminta, yaitu seperti menyetorkan nominal uang kepada guru dengan benar. Di sini guru menghargai usaha setiap kelompok tersebut. Nah, ketika siswa melakukan tugasnya dengan benar, guru di sini memberikan sebuah apresiasi, yaitu berupa kata-kata. Seperti, kerja bagus, nak. Wah, luar biasa, selamat buat kelompok kalian. Nah, kemudian pada contoh kedua, apresiasi atau penghargaan diberikan pada saat siswa mampu menggosok gigi dan mencuci tangan dengan cara yang benar. Apresiasi yang diberikan yaitu contohnya sebuah kalimat apresiasi seperti, wah, cara menggosok gigi kamu sudah benar, guru yakin gigi kamu akan sehat dan kuat. Dan contoh kalimat yang lain yaitu rajin-rajin cuci tangan ya biar nggak ada kuman di tangan kamu agar tetap sehat. Nah, dari apresiasi tersebut diharapkan juga berpengaruh pada teman sekelilingnya untuk berusaha menggosok gigi dan mencuci tangan dengan baik dan benar. Nah, penghargaan atau apresiasi ini tuh sebagai sebuah stimulus tambahan yang berpengaruh dalam meningkatkan tingkat keberhasilan tercapainya tujuan pembelajaran diinginkan. Karena siswa merasa diperhatikan, didukung, dan dipercaya oleh guru, baik dari contoh pembelajaran yang pertama tentang uang dan juga contoh pembelajaran kedua tentang menggosok gigi dan mencuci tangan. Nah, sekian dari pemaparan dari materi saya kembalikan kepada rekan saya. Terima kasih Rahel. Baik, itu saja mengenai pembahasan terkait implementasi dari contoh teori belajar behaviorisme. Nah, di sini yaitu kesimpulan dari pembahasan tersebut yaitu penerapan teori behaviorisme dalam pembelajaran yang dilakukan di SD Negeri Panggang menekankan pada perubahan tingkah laku dari stimulus yang diberikan. Nah, contohnya yaitu dalam belajar tentang uang dan juga belajar menggosok gigi dan mencuci tangan. Dalam pemberian stimulus atau bahan pembelajaran harus sesuai dan relevan terhadap tujuan yang ingin dicapai. Nah, untuk tercapainya respon ataupun tujuan pembelajaran berupa perubahan tingkah laku, guru juga perlu mengetahui karakteristik dan potensi peserta didik dan membutuhkan pengulangan
untuk meningkatkan keberhasilan pembelajaran. Nah, baik, untuk bagian ini terkait referensi contoh pembahasan ataupun materi yang kami jelaskan, yaitu kami dapatkan dari jurnal online yaitu berjudul Penerapan Teori Behaviorisme dalam Pendidikan Dasar Kelas 2 SD Negeri Panggang yang ditulis oleh Ria Lista Lidiana pada tahun 2016, Yogyakarta, Universitas Negeri Yogyakarta, halaman 1 sampai 12. Baik, sekian presentasi kami terkait contoh penerapan teori behaviorisme pada pembelajaran di kehidupan nyata. Semoga presentasi kami bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Untuk mengakhiri presentasi ini, kami tutup dengan ucapan terima kasih dan sampai jumpa.